Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 876 Ibu Harimau. Bersamaan dengan itu, dengan suara mendesing, harimau kecil itu berlari melewati kakinya dan melompat ke pelukan pihak lainnya. Ia merintih dan menangis tiada henti, seakan-akan ia telah menderita kesedihan yang amat dalam. Yang Mulia Qiyin dan ketiga orang lainnya menatap Jiang Fan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresi mereka seolah bertanya, apa yang kau lakukan pada harimau kecil itu? Wajah Jiang Fan gelap. Dia merasa ingin mengumpat. Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Aku hanya menepuk pantatnya beberapa kali. Siapa sangka dia akan menangis seperti ini. Orang yang memegangnya adalah seorang wanita muda berusia 30-an, dengan gaya rambut sanggul kuda yang terurai dan gaun kuning panjang. Perawakannya tidak terlalu tinggi, tetapi sangat proporsional. Wajahnya yang cantik, dengan ketampanannya, ditutupi oleh rasa dingin. Sepasang mata tajam dan bersemangat menatap dingin ke arah Jiang Fan. Suara dingin yang menahan amarah keluar dari mulutnya. Kamu sungguh hebat. Kamu sudah datang jauh-jauh ke rumahku dan bahkan menindas anakku. Kalian semua, masuklah. Dia menjerit pelan. Hembusan ki yang tak terbayangkan besarnya menyapu mereka berempat ke aula utama. Perempuan berbaju kuning pun melangkah masuk ke dalam aula, sambil menggendong anak harimau yang terisak-isak. Dengan jentikan lengan bajunya, pintu aula utama terbanting menutup dengan keras. Tindakan ini membuat jantung Jiang Fan berdebar kencang. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir dua bukaan seperti Yang Mulia Qiyin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di alam manakah wanita ini berada? Semua orang bangkit, wajah mereka menunjukkan ekspresi malapetaka yang akan datang. Mereka bahkan tidak berani bernapas berat. Perempuan berpakaian kuning menepuk-nepuk harimau kecil di pelukannya dengan lembut dan berkata, baiklah, berhentilah menangis. Katakan pada ibu, apa yang terjadi? Harimau kecil itu segera menunjuk dengan ganas ke arah Jiang Fan, lalu menunjuk pantatnya sendiri, sambil menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Baru pada saat itulah perempuan berpakaian kuning menyadari bahwa pantat harimau kecil itu merah dan bengkak. Seketika dia melotot dingin ke arah Jiang Fan. Tatapan itu membuat Jiang Fan merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak. Dia merasa ngeri dan langsung berkata, kakak, dengarkan penjelasanku. Ia kehilangan sesuatu, dan saya datang untuk mengembalikannya, tetapi ia keliru mengira saya orang jahat dan menggigit saya. Saya tidak punya pilihan selain memukul pantatnya. Jika aku punya niat jahat, aku pasti sudah membunuhnya. Saudari. Yang Mulia Qiyin menatap Jiang Fan dengan takjub, seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Tidak. Kau memanggilnya begitu dengan sangat terampil, bukan? Apakah anak ini benar-benar orang yang jujur? Anggota ras manusia rendah ini ada di sini untuk mengembalikan sesuatu. Mengembalikan apa? Wanita berbaju kuning itu mengernyitkan dahinya sedikit. Tiba-tiba, dia melihat bulu harimau di dekat selangkangan harimau kecil itu, di samping buah lecinya, telah terpotong. Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia dengan marah berkata, siapa yang melakukan ini? Harimau kecil itu menunjuk dengan ganas ke arah Jiang Fan. Astaga, Jiang Fan dengan cepat berkata, bagaimana kamu bisa berbohong? Kultivasi apa yang kumiliki? Saat itu, kau adalah seorang kultivator jiwa baru lahir 4 lubang. Bagaimana aku bisa memotong bulu harimaumu? Mendengar ini, harimau kecil itu menjadi makin marah, menunjuk ke arah Jiang Fan dan mengoceh tanpa henti. Artinya adalah, itu dia, itu dia. Wanita berbaju kuning itu mungkin juga melihat bahwa harimau kecil itu menyimpan dendam terhadap Jiang Fan dan dengan sengaja menjebaknya.
Ini jelas merupakan cedera yang disebabkan oleh artefak spiritual yang kuat. Jiang Fan, seorang kultivator pembentukan inti kecil, tidak mungkin telah menyakiti putranya yang masih dalam tahap jiwa baru lahir. Dia segera menepuk pantatnya pelan dan memarahi dengan lembut, "Ah, jangan bohong." "Ah." Harimau kecil itu menjerit kesakitan, dan air mata langsung menggenang di matanya. Jiang Fan menunjukkan ekspresi schadenfreude. "Ah, harimau kecil, masih mencoba menjebakku." "Ah." Kemudian, matanya bergeser sedikit, dan dia mengeluarkan labu itu, melanjutkan topik sebelumnya. "Kak, yang harus kukembalikan adalah labu ini. Putramu menjatuhkannya di tengah jalan. Ah, saya mengambilnya dan mengejarnya sampai sejauh itu untuk mengembalikannya. Ah, lebih baik menawarkannya sekarang daripada kelak dipertontonkan oleh harimau kecil itu." Tentu saja, dia diam-diam menahan 10 tetes. Wanita berbaju kuning mungkin tidak akan memerhatikan jumlah sekecil itu. Perempuan berbaju kuning terkejut ketika melihatnya, lalu menyambarnya. Setelah menimbangnya dan mendapati tidak banyak yang hilang, dia menghela napas lega dan menegur harimau kecil itu. "Ah, kau benar-benar menjatuhkan sesuatu yang begitu penting. Ah, kita hanya punya sisa sebanyak ini. Ah, hah." Harimau kecil itu pun murka, menunjuk ke arah Jiang Fan dan menunjuk lehernya sendiri, mengungkapkan kebenaran. Wanita berbaju kuning itu mengerutkan kening, katamu dia mencurinya. Ah. Yu Pei Yuan merasa tidak senang ketika mendengar ini. Dia melotot ke arah harimau kecil itu, lalu dengan hati-hati berkata kepada wanita berpakaian kuning. Senior, adikku Jiang sederhana dan baik hati. Sebelumnya, ketika dia menemukan harta karun, dia bahkan tidak berpikir untuk menyimpannya sendiri. Dia akan menelepon saya untuk membagikannya. Wajar saja jika dia mengambil barang milik anak Anda dan mengejarnya untuk mengembalikannya. Senior seharusnya bertanya apakah anakmu berbohong. Benarkah begitu? Wanita berbaju kuning menatap Jiang Fan dengan sedikit terkejut. Apakah masih ada orang jujur dan lurus hati di dunia ini? Siapa yang tidak ingin memilikinya saat melihat harta karun? Dia bahkan secara aktif membagikannya kepada orang lain. Ini bukan hanya hal sederhana. Ini bodoh. Kalau begitu, masuk akal kalau dia mengambil labu itu dan datang untuk mengembalikannya. Dikombinasikan dengan harimau kecil yang berbohong dan menjebak Jiang Fan sebelumnya, sepertinya harimau kecil itu berbohong lagi. Dia menepuk pelan pantat harimau kecil itu lagi dan menegur, dari siapa kamu belajar kebiasaan buruk? Kamu penuh kebohongan. Harimau kecil itu menangis sedih. Kali ini, aku benar-benar tidak berbohong. Tiba-tiba, ia melihat Jiang Fan diam-diam menyeringai dengan ekspresi senang. Ia menyeka air matanya karena marah dan memamerkan cakarnya. Bajingan ini, ibu telah ditipu olehnya. Tapi yang membuatnya lebih marah adalah Jiang Fan sengaja berpura-pura menjadi orang baik, mendesah tak berdaya. Kakak, jangan pukul lagi. Bukanlah hal yang buruk jika ia tahu untuk waspada terhadap orang lain. Terlalu banyak orang jahat di luar sana. Sudah seharusnya kita lebih waspada. Soal disalahpahami aku sudah terbiasa. Harimau kecil itu begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Kamu adalah orang jahat terbesar. Ibu, tolong jangan tertipu oleh orang jahat ini. Namun wanita berbaju kuning itu telah memandang Jiang Fan dengan sudut pandang baru. Dia dijebak oleh putranya, namun dia tidak hanya tidak marah tetapi juga berbicara baik tentangnya. Dia benar-benar pemuda ras manusia, begitu sederhananya hingga dia sedikit bodoh. Rasa dingin di matanya hilang sepenuhnya. Karena kamu sudah mengambil labu itu, minggirlah untuk saat ini. Wanita berbaju kuning bermaksud melepaskan Jiang Fan. Namun saat dia menatap Yu Pei Yuan dan ketiga orang lainnya, sekilas tatapan dingin terpancar di matanya. Untuk kalian semua.
Memasuki tanah terlarang tuanku, kau seharusnya tidak berharap bisa keluar hidup-hidup. Apa? Wajah Yang Mulia Qin dan ketiga orang lainnya berubah drastis. Mereka ingin lari tetapi tidak bisa, dan jika mereka melawan, mereka hanya akan mati lebih cepat. Untuk sesaat, mereka benar-benar ketakutan. Wanita berpakaian kuning dengan dingin menunjuk ke kolam magma di tengah aula utama dan mendengus, aku akan memberimu pilihan cepat. Masuklah dan lakukan yang terbaik untuk menutupi tungku. Jika aku harus bergerak, kau tidak akan bisa hidup atau mati. Semua orang memandang ke arah kolam magma biru yang bergulir di tengahnya, wajah mereka semua berubah secara dramatis. Api biru yang keluar dari magma bisa langsung membakar mereka menjadi abu, apalagi tungku di tengahnya. Wajah mereka pucat. Namun, wanita berbaju kuning tidak menunjukkan belas kasihan. Tatapannya menyapu mereka dan tertuju pada Yu Pei Yuan. Kamu yang paling lemah. Kamu yang duluan. Wajah Yu Pei Yuan berubah pucat, dan tubuhnya yang halus bergetar hebat. Kakinya gemetar tak terkendali, dan dia menatap tak berdaya ke arah gurunya, Yang Mulia Qin, untuk meminta pertolongan. Yang Mulia Qin hampir tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa melindungi muridnya? Dia hanya bisa memalingkan kepalanya, berpura-pura tidak melihat. Air mata ketakutan menggenang di mata Yu Pei Yuan, dan dia menatap kakak seniornya Wei Chaoran. Dia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Pada saat ini, Yu Pei Yuan putus asa. Dia melemparkan pandangan memohon pada wanita berpakaian kuning, yang sama sekali tidak peduli dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak mau pergi, aku akan mengirimmu turun. Dengan lambaian tangannya, embusan angin kencang menyapu Yu Pei Yuan ke dalam kolam. Dia tersenyum tragis, menutup matanya dengan putus asa, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dia akhirnya mencapai tahap ini, hanya selangkah lagi dari Nas Chen Sol, namun dia akan binasa di sini. Dan akan menjadi kematian yang mengerikan jika dibakar hidup-hidup. Tepat saat dia bersiap menghadapi rasa sakit hebat yang akan datang, pinggangnya tiba-tiba menegang. Dia dipeluk oleh sebuah tangan yang kuat, menariknya kembali dari tepi kolam. Membuka matanya, dia melihat itu adalah Jiang Fan. Adik Jiang, apakah kamu gila? Menyelamatkan seseorang di hadapan ibu harimau itu adalah tindakan yang menantangnya. Dia akan membawa Jiang Fan bersamanya. Memang, tatapan wanita berpakaian kuning berubah dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu ingin turun juga? Kesannya terhadap Jiang Fan yang baru saja membaik, tiba-tiba berubah dingin. Jiang Fan menenangkan Yu Pei Yuan dan dengan cepat berkata, kakak, jangan terburu-buru. Saya dapat membantu Anda mematikan tungku ini. Yu Pei Yuan adalah gadis yang baik. Bagaimana mungkin Jiang Fan tega melihatnya mati? Dia tidak punya pilihan lain selain membantu ibu harimau ini mematikan tungku perapian. Bab 877 Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Anda. Wanita berpakaian kuning tampak tidak senang, apakah menurutmu aku mudah ditipu? Bagaimana mungkin ras manusia rendah bisa menekan tungku tak terkendali milik tuannya? Bahkan jika ahli transformasi jiwa lainnya datang, mereka tidak akan berani mengatakan hal itu. Dia perlahan mulai meragukan janji Jiang Fan sebelumnya tentang pengembalian labu tersebut. Bahkan Yu Pei Yuan pun tercengang. Tuannya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tungku ini, bukan? Bagaimana mungkin Jiang Fan tahu caranya? Adik muda Jiang, jangan pamer demi aku. Kamu bisa baik-baik saja. Yu Pei Yuan benar-benar tersentuh. Cahaya redup berkelap-kelip di matanya. Dia berada dalam bahaya besar, namun gurunya menolak menyelamatkannya, dan kakak seniornya tidak berdaya menolong. Sebaliknya, Jiang Fan, yang baru saja ditemuinya, melangkah maju. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa kematian tidak akan terlalu sepi. Setidaknya ada yang peduli padanya sebelum dia meninggal. Sambil menggertakkan giginya, dia melompat ke kolam magma. Tetapi pedang panjang kristal es, sepanjang jari, lebih cepat darinya.
Itulah tepatnya pedang pendengar salju dari pedang mendalam utara yang mulia. Ki dingin yang terkandung di dalamnya mampu membekukan bahkan Master Menara Jiangsan Yipin secara instan. Begitu pedang itu dilempar ke bawah, naga es yang terukir di atasnya merasakan bahaya dan segera hidup kembali. Melihat Jiang Fan melemparkannya ke kolam tungku, ia segera mengeluarkan dua suara protes ke arahnya. Tak perlu dikatakan lagi, Jiang Fan dimarahi lagi. Naga es juga menyadari betapa tingginya suhu di sini dan segera menghembuskan napas dingin. Seluruh kolam api langsung membeku. Yu Pei Yuan, yang telah melompat turun, mendarat tepat di balok es, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Dia merasa seolah-olah pantatnya hancur menjadi 8 bagian, begitu sakitnya hingga dia mati rasa. Jiang Fan terkekeh, berlari, dan segera menggendongnya kembali. Ini belum berakhir. Tentu saja, api biru di bawah dengan cepat melarutkan es yang dingin. Naga es lalu menghembuskan napasnya lagi, membekukannya. Ini diulangi 4 atau 5 kali. Kolam magma yang membara itu mendingin dengan kecepatan yang terlihat. Ya ampun, itu benar-benar menekannya. Wanita berpakaian kuning dengan gembira menjatuhkan harimau kecil yang dipegangnya. Dia menangkupkan kedua tangannya di dada, matanya berkilauan dengan warna-warna cemerlang. Dia tampak sangat terkejut dan gembira. Jiang Fan merasakan sakit hati yang amat dalam. Begitu pedang es ini dicabut, dia tidak bisa berharap untuk mengambilnya kembali. Yang Mulia Qin dan Yang Mulia Sitong telah melihat pedang ini. Jika Jiang Fan berani memakainya, mereka akan menyitanya secara terbuka begitu mereka pergi. Siapa yang tidak tergoda dengan peninggalan pedang North Swan yang mulia? Tentu saja. Sekalipun Jiang Fan sekarang memegang pedang pendengar salju, dia tidak dapat mengendalikannya, membuatnya setara dengan besi tua. Menggunakannya di sini untuk menyelamatkan nyawa bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Dia terkekeh pelan dan berkata, "Kakak, bukankah sudah kubilang kalau aku punya caranya?" Wanita berpakaian kuning terkejut bahwa Jiang Fan, seorang ras manusia rendah, memiliki pedang roh yang begitu mengerikan. Setelah itu, dia tidak dapat menahan rasa syukurnya. "Siapa namamu?" "Jiang Fan." Senyum simpul akhirnya tampak di wajah perempuan berpakaian kuning yang biasanya bersikap dingin. "Saya adalah hewan peliharaan roh pemilik reruntuhan ini. Guruku selalu memanggilku Biluo." Jiang Fan dengan cepat berkata, "Kakak Bi." Biluo menatap kolam api yang berangsur-angsur padam dan berkata dengan lega, "Sebelum guru kami pergi, dia menyegel saya dan suami saya dalam peti mati kristal yang abadi dan tak lekang oleh waktu. Belum lama ini, klan Iblis Laut Utara secara tidak sengaja mengaktifkan formasi, menyebabkan kami terbangun secara tak terduga. Bersamaan dengan itu, tungku ini juga terbangun dan mulai terus-menerus memuntahkan magma. Dalam waktu setengah bulan, magma yang disemburkannya akan membanjiri reruntuhan ini. Saya dan bayi saya yang baru lahir akan dibiarkan menunggu kematian." Jiang Fan teringat bahwa harimau kecil itu berhenti mengejar mereka begitu mereka mencapai gerbang api. Dia punya dugaan dalam hatinya dan bertanya, "Kakak Bi, kenapa kamu tidak pergi? Dengan kekuatanmu, jika kau saja menemukan tempat untuk mengklaim milikmu sendiri, siapa yang berani memprovokasimu?" Biluo melirik Yang Mulia Qin dengan waspada dan tidak menjawab. Jelas, itu seperti dugaan Jiang Fan. "Jiang Fan, kamu telah menyelamatkan anakku dan aku. Dengan pedang ini yang menekannya, tungku ini tidak lagi menjadi ancaman. Sayang sekali tungku ini terkunci di sini, dan aku tidak bisa mengeluarkannya. Kalau tidak, aku akan memberikannya padamu untuk dibawa pulang. Aku bisa menghadiahkannya padamu dan menghilangkan bahayanya selamanya." Mendengar ini membuat jantung Yang Mulia Qin dan yang lainnya berdebar kencang. Tungku ini jelas merupakan inti dari reruntuhan itu. Pihak lain sebenarnya bermaksud memberikannya kepada Jiang Fan. Sayangnya, rantai pada tungku itu bukan benda biasa, dan ibu harimau pun tidak dapat mengatasinya. Jika dia memberikannya kepada Jiang Fan, mereka bisa memaksa Jiang Fan untuk menyerahkannya setelah mereka pergi. Jiang Fan melengkungkan bibirnya. Kalau dia benar-benar memberikannya, dia tidak akan menerimanya. Itu bukan harta karun. Itu akan menjadi surat perintah kematian.
Dua ahli jiwa baru lahir di belakangnya tidak bisa dianggap enteng. Dia hampir tidak mampu menangani Yang Mulia Sitong, apalagi Yang Mulia Qin juga. Kakak Bi, kamu terlalu baik. Aku tidak berani meminta banyak. Aku hanya meminta agar Suster Bi melepaskan suster seniorku Yu dan memberi kami berdua jalan keluar. Dia hanya menyelamatkan Yu Pei Yuan. Dia tidak peduli dengan nasib orang lain. Biluo, sebaliknya, merasa malu dan berkata, aku bersikap kasar kepadamu sebelumnya karena aku khawatir anakku akan disakiti olehmu. Karena anakku baik-baik saja, tentu saja aku tidak akan melakukan apapun padamu atau temanmu. Setelah mengatakan itu, dia memegang tangan Yu Pei Yuan dan berkata, adik kecil, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Terimalah hadiah kecil ini sebagai kompensasi. Sebuah benih biru kecil segera muncul di telapak tangan Yu Pei Yuan. Ia memancarkan vitalitas yang cukup kuat. Saya lihat kamu tidak jauh dari alam jiwa baru lahir, kan? Saat mengalami kesengsaraan di masa depan, telanlah biji biru ini. Ia dapat memberimu vitalitas yang cukup. Bahkan jika kamu gagal menjalani kesengsaraan, kamu dapat mengandalkannya untuk mempertahankan kekuatan hidupmu. Tak usah dikatakan lagi betapa berbahayanya menjalani kesengsaraan. Putra mahkota Laut Utara hampir kehilangan nyawanya meskipun Kaisar Iblis mengawasinya. Di sekte besar seperti Paviliun Lautianya, mereka yang kehilangan nyawa karena menjalani kesengsaraan ada di mana-mana. Tak seorang pun berani menjamin bahwa mereka akan selamat dari masa kesengsaraan. Betapa berharganya benih biru itu terbukti dengan sendirinya. Mata Yang Mulia Qin bersinar terang. Dia dan murid-muridnya telah mengumpulkan cukup banyak poin prestasi selama bertahun-tahun. Mereka hampir tidak dapat menukarnya dengan satu kesempatan untuk mengalami kesengsaraan dari sekte tersebut. Tetapi dia tidak pernah berani menukarnya dengan mudah. Karena meskipun dia memiliki beberapa murid di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti, dia tidak tahu siapa yang paling mungkin mencapai terobosan. Sekarang, Yu Pei Yuan telah mendapatkan benih biru ini, menempatkannya di depan murid-muridnya yang lain. Dia tidak diragukan lagi menjadi target prioritasnya. Begitu Wei Chaoran mendengar ini, dia langsung menyadari apa artinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Yu Pei Yuan dengan cemburu. Kenapa dia? Hanya karena dia menghabiskan waktu bersama Jiang Fan, dia menerima manfaat sebesar itu. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit menyesal. Awalnya, guru menugaskannya untuk mengawasi Jiang Fan. Dialah yang melimpahkan tugas itu kepada adik perempuannya. Hasilnya, adik perempuannya mendapat keuntungan cuma-cuma. Ah, senior, ini. Aku tidak berani menerimanya, ini terlalu berharga. Yu Pei Yuan secara alami memahami pentingnya benih itu. Wajahnya penuh dengan keheranan dan sanjungan. Biluo tersenyum dan berkata, jika aku memberikannya padamu, ambil saja. Siapa yang menyuruhmu menjadi teman Jiang Fan? Baru pada saat itulah Yu Pei Yuan menerimanya dengan sukacita yang luar biasa. Tatapan yang diberikannya pada Jiang Fan penuh dengan rasa terima kasih. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi dia juga memperoleh kesempatan besar berkat Jiang Fan. Kesempatan terbesarnya adalah bertemu Jiang Fan, setelah datang ke reruntuhan transformasi dewa kali ini. Biluo kemudian berbalik dan menatap Jiang Fan, menunjukkan rasa terima kasih karena kau memanggilku kakak. Kalau begitu, aku tentu tidak bisa memperlakukanmu dengan tidak adil. Bab 878 Suamiku Kembali. Dia pertama-tama mengamati Jiang Fan dan berkata, lapisan ke-8 formasi inti. Kultivasinya agak lemah. Saat dia bicara, dia perlahan membuka mulutnya, dan inti iblis dengan garis-garis harimau perlahan terbang keluar, melayang di atas kepala Jiang Fan. Helaian esensi turun dari inti iblis, menyelimuti dirinya. Jiang Fan langsung merasa hangat di sekujur tubuhnya. Inti emas di dalam tubuhnya berputar cepat, menyerap esensi yang meleleh ke dalam fisiknya. Dalam waktu singkat, pusaran ki spiritual yang tak tertandingi kuatnya terbentuk di sekitar tubuhnya. Setelah bunyi dentuman tumpul, inti emas tiba-tiba membengkak hingga satu lingkaran penuh. Seutas tekanan yang menjadi ciri khas lapisan ke-9 formasi inti mengalir keluar dari tubuh Jiang Fan.
Lapisan ke-9 formasi inti. Dia baru saja membuat terobosan seperti itu. Wei Chaoran tampak tercengang. Lapisan ke-9 pembentukan inti milik siapa yang tidak diolah dengan susah payah melalui usaha yang luar biasa. Bahkan dengan mengandalkan paviliun lautianya, dia telah dengan jujur mengumpulkan pahala untuk ditukar dengan sumber daya. Namun Jiang Fan, di sisi lain, mencapainya dalam satu langkah. Yu Peiyuan tersenyum puas dan berkata, saudara muda Jiang benar-benar memiliki keberuntungan seperti orang bodoh. Berapa banyak keajaiban di negara bagian Agung Taichang yang terjebak di lapisan ke-8 formasi inti. Namun, dia baru saja membuat terobosan seperti ini. Yang Mulia Qin juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Tindakan seorang ahli tahap jiwa baru lahir akhir yang secara langsung menyuntikkan kekuatan untuk membantu seorang junior formasi inti meningkatkan kultivasi mereka merupakan hal yang sangat langka di negara bagian Agung Taichang. Karena hal ini akan menghabiskan hakikat ahli tahap jiwa baru lahir akhir. Dan manfaat yang diperoleh hanya terbatas pada tingkat pembentukan inti saja. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Oleh karena itu, bahkan untuk keturunan Bloodline mereka sendiri, monster-monster tahap jiwa baru lahir akhir itu tidak akan melakukan hal yang mengakibatkan kerugian seperti itu. Namun kini, ibu harimau ini, yang berada pada tahap akhir alam Kaisar Iblis, melakukan ini untuk membayar hutang budi. Dia bersedia mengonsumsi esensi jiwa baru lahirnya untuk secara langsung membantu Jiang Fan meningkatkan alamnya. Jiang Fan sungguh sangat beruntung. Melihat terobosannya, Biluo mengambil inti iblis yang tampak redup dan berkata, saya tidak dapat membantu Anda berkembang lebih jauh. Jika tidak, fondasi Anda akan tidak stabil, yang akan merugikan Anda dan tidak memberikan manfaat apapun. Jiang Fan merasakan kekuatan tak tertandingi mengalir dalam dirinya, lalu dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih, Saudari Bi. Biluo mengangguk dan berkata, alam kesempurnaan harus dipoles oleh dirimu sendiri. Ingat, semakin dalam dan mendalam pemolesannya, semakin baik. Dengan begitu, tingkat keberhasilanmu saat menjalani kesengsaraan akan lebih tinggi, dan kamu akan mendapatkan lebih banyak manfaat setelah menjalani kesengsaraan. Guruku pernah memoles kesempurnaan, alam ke kedalaman yang tak tertandingi. Ketika dia akhirnya mencapai terobosan, dia langsung mengaktifkan jiwa baru lahir 2 bukaan, yang menjadi preseden sejarah. Langsung membuat terobosan ke jiwa baru yang memiliki 2 bukaan. Kedengarannya sangat menantang surga. Yang lain sangat gembira jika mereka berhasil membuat terobosan ke jiwa yang baru lahir setelah lolos dari kematian. Namun sang master dari reruntuhan ini mengejutkan dunia dengan langsung menjangkau jiwa baru lahir 2 bukaan alam. Namun, jika seseorang benar-benar ingin memolesnya seperti yang dilakukan gurunya, harus ada metode khusus. Kalau tidak, mengapa para monster tua yang telah menghabiskan puluhan tahun di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti tidak berhasil menerobos ke jiwa baru lahir 2 bukaan? Mengapa mereka tidak membuat terobosan ke jiwa baru 2 bukaan? Anda tidak mungkin mengatakan bahwa alam kesempurnaan mereka tidak dipoles cukup dalam, bukan? Baiklah, aku sudah mencatatnya. Jiang Fan mengangguk berat. Biluo kemudian mengeluarkan 2 biji biru, meletakkannya di telapak tangan Jiang Fan, dan berkata, manfaatkan keduanya dengan baik. Anda tidak diizinkan memberikannya kepada orang lain. Memahami? Jiang Fan merasa sedikit ragu. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. 1 benih sudah cukup saat mengalami kesengsaraan. Mengapa memberi 2? Dan dia memperingatkannya untuk tidak memberikannya kepada orang lain. Mungkinkah benih tambahan itu menyimpan misteri lain? Dia menerimanya dengan tenang dan berkata, ya, terima kasih, Suster Bi. Biluo menatap Jiang Fan, matanya penuh rasa terima kasih, kalau begitu aku tidak akan menahanmu dan nona muda ini di sini. Kalau tidak, kalau suamiku kembali, kalian berdua tidak akan bisa pergi. Dia tidak semudah aku untuk diajak bicara. Pupil mata Jiang Fan mengecil. Ada harimau lagi. Tiba-tiba, dia teringat perkataan Kaisar Iblis Laut Utara bahwa makhluk ganas yang kuat telah melarikan diri dari reruntuhan transformasi dewa.
telah membantai banyak ahli dari klan Iblis Laut Utara. Mungkinkah makhluk ganas itu adalah suami Biluo? Ditambah dengan fakta bahwa mereka tidak dapat meninggalkan reruntuhan transformasi dewa. Jiang Fan punya tebakan dalam hatinya. Bukannya mereka tidak bisa pergi, tetapi begitu mereka meninggalkan reruntuhan itu, kekuatan mereka akan menurun drastis. Harimau jantan itu, yang memanggil kawanan serangga berbisa dan menyebabkan kekacauan di Laut Utara. Kenyataannya, dia menghalangi orang-orang memasuki reruntuhan transformasi dewa lagi dan mengganggu kehidupan mereka. Memikirkan hal ini, dia tidak berani ragu dan segera menarik Yu Pei Yuan sambil berkata, "Kakak senior Yu, ayo pergi. Kalau harimau induk saja sudah sekuat ini, apalagi harimau jantan." Yu Pei Yuan menatap Yang Mulia Qin dan berkata, "Tapi guruku dan yang lainnya." Biluo berkata tanpa ekspresi, "Mereka tidak bisa pergi lagi." Dia bisa membiarkan Jiang Fan dan Yu Pei Yuan pergi karena Jiang Fan telah menyelamatkan keluarga mereka yang beranggotakan 3 orang. Karena ketiganya berani masuk, mereka seharusnya tidak berpikir untuk keluar. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Yang Mulia Sitong berubah drastis. Dia pikir dia bisa mendapatkan manfaat dari Jiang Fan dan pergi bersama mereka. Tetapi tepat pada saat ini, Biluo tampaknya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. "Ini buruk. Suamiku kembali. Kau pasti membuat keributan saat memasuki reruntuhan." Dia menyadarinya dan segera bergegas kembali. Dia tampak cemas. Jika suaminya menemukan Jiang Fan dan Yu Pei Yuan, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia melihat sekeliling, segera meraih mereka berdua, menyembunyikan mereka di belakang singgasana naga, dan dengan cemas berkata, "Jangan bersuara. Kalau tidak, aku juga tidak akan bisa menyelamatkanmu." Tepat saat dia selesai berbicara, pintu aula utama terbuka. Seorang lelaki agung, bertelanjang dada dan memancarkan ki jahat yang mengerikan, bergegas memasuki aula besar. Melihat Yang Mulia Qin dan 2 orang lainnya, dia langsung tampak muram, "Sialan. Kau bahkan lari ke rumahku. Kau cari mati." Dengan mendengus dingin, ketiganya secara bersamaan diserang oleh tekanan yang mengerikan dan dipaksa berlutut. Hati mereka dipenuhi kengerian. Kekuatan harimau jantan ini 3 kali lebih besar daripada induk harimau. Biluo cepat-cepat berkata, "Mata air kuning, jangan terburu-buru, aku sudah menahan mereka. Anak kami baik-baik saja." Ternyata harimau jantan itu bernama Yellow Springs. Dia menatap tajam ke arah mereka bertiga dan berkata dengan dingin, "Aku sudah memanggil serangga berbisa, tapi kalian masih nekat menerobos masuk ke sini. Kalau begitu, kamu tidak perlu pergi. Tetaplah di sini dengan patuh." Tiba-tiba, ia menyadari ada yang tidak beres di dalam istana. Suhu di dalam istana jauh lebih rendah. Dia melirik ke arah kolam api dan langsung terkejut, dari mana pedang ini berasal. Dan itu menekan tungku sang guru. Biluo dengan gugup merapikan rambutnya dan berkata, "Sebuah harta karun ditemukan di tubuh mereka." Mereka. Yellow Springs mengamati kelompok itu. Yang Mulia Qin dan Wei Chaoran tentu saja tidak akan mengungkap Jiang Fan dan Yu Pei Yuan. Jika mereka sendiri terjebak, mengapa menyeret Yu Pei Yuan bersama mereka? Namun, Yang Mulia Sitong tidak rela. Mengapa dia harus mati sementara bocah cilik Jiang Fan itu masih hidup? Jika mereka harus mati, mereka semua harus mati bersama. Dia menggerakkan bibirnya, hendak berbicara. Tetapi kemudian dia melihat Biluo menatapnya dengan dingin, dan dia segera menekan pikiran jahat di hatinya karena takut. Kalau dia menyingkapkan Jiang Fan pasti akan mati, tetapi dia pasti akan mati sebelum Jiang Fan, dan itu akan menjadi kematian yang menyedihkan. Melihat tak seorang pun berbicara, Yellow Springs menoleh kembali ke kolam api. Matanya menampakkan kegembiraan, "Hahaha. Surga tidak ingin keluarga kami yang beranggotakan 3 orang binasa. Biluo, kita sekarang bisa tinggal dengan tenang di reruntuhan dan hidup dengan aman. Mulai sekarang, tidak akan ada seorang pun yang mengganggu kita lagi." Biluo membalasnya dengan senyuman. Namun tiba-tiba kelopak matanya berkedut saat ia melihat seekor harimau kecil memanjat ke atas panggung yang tinggi sambil menendang-nendangkan kaki kecilnya yang pendek.
Kepalanya yang kecil mengintip di balik singgasana naga. Ia mengeluarkan teriakan, "Awo awo awo," seakan mengingatkan ayahnya bahwa ada seseorang di sana. Segera setelah itu, Jiang Fan mendaratkan pukulan pada kepala bulat kecilnya. Dia menjatuhkannya dari panggung tinggi, dan benda itu pun menggelinding. Keributan itu langsung menarik perhatian Yellow Springs. Bab 879 tertangkap basah. Harimau kecil, apa itu? Huang Quan menatap curiga ke arah singgasana naga. Biluo melonjak ketakutan, lalu melangkah maju dan mengambil harimau kecil itu. Sebelum harimau itu sempat melapor kepada Jiang Fan, dia menutup mulut besarnya dengan tangannya. Dia bahkan menepuk-nepuk pantatnya, "Kamu nakal lagi. Itu tahta naga tuan. Sudah kubilang jangan main-main dengannya, jangan main-main dengannya. Apakah kamu terjatuh lagi kali ini?" Harimau kecil itu ingin berteriak kesal namun tak dapat berkata-kata. Wajahnya penuh dengan permohonan yang menyedihkan. Huang Quan mengusap kepala harimau kecil itu tanpa daya. "Harimau kecil, jangan buat ibu khawatir lagi." Harimau kecil itu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. "Ayah, ibu tidak khawatir padaku, dia khawatir pada lelaki besar jahat itu." Biluo segera menepisnya, "Huang Quan, aku tidak tahu berapa banyak orang yang masuk. Mungkin masih ada beberapa yang bersembunyi di reruntuhan. Demi keselamatan keluarga kita, cepatlah dan cari mereka." Mendengar ini, Huang Quan langsung memperlihatkan tatapan dingin di matanya. Dia mendengus, "Awasi Little Tiger." Setelah berbicara, dia bergegas keluar dari aula utama. Hati Biluo yang selama ini bimbang akhirnya tenang. Wajahnya dingin, dia dengan keras mencubit pantat harimau kecil itu, "Dasar kau bajingan tak tahu terima kasih. Jiang Fan sudah berbaik hati pada kita, dan kalian masih mau menyakitinya. Persis seperti ayahmu yang malang." Dia lalu berbicara ke arah singgasana naga, "Jiang Fan. Selagi suamiku pergi, cepatlah pergi. Benar-benar jangan biarkan dia menemukanmu." Jiang Fan segera menarik Yu Pei Yuan keluar. Dia mengucapkan terima kasih lagi kepada Biluo, "Terima kasih, Saudari Bi, karena telah melindungi kami." Huang Quan itu sungguh bukan orang yang bisa diajak main-main. Kalau saja Biluo tidak berusaha mati-matian untuk melindunginya, dia pasti berada dalam bahaya. Ia segera mengusap kepala bundar harimau kecil itu lagi, seraya berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, apakah kamu dipukuli lagi?" Harimau kecil itu marah dan meronta, ingin melepaskan diri dan menggigit Jiang Fan. Jiang Fan menganggapnya lucu dan berkata, "Kakak Bi, kalau begitu aku permisi dulu." Dia dengan enggan melirik pedang yang mendengarkan salju di kolam. Pedang ini, untuk saat ini, tidak dapat diambil. Biluo mendesak, "Apakah kamu masih memikirkan pedang ini? Setelah tungku ini benar-benar dingin, aku akan mencari cara untuk mengembalikannya kepadamu." Mata Jiang Fan berbinar dan dia berkata, "Bagus, kalau begitu kita pergi." Dia segera tiba di pintu masuk aula utama. Biluo membantu membuka aula utama. "Jika kau bisa menjadi tak terlihat, lakukanlah, dan pergilah secepat mungkin." Kata-kata di mulutnya terhenti tiba-tiba. Karena di pintu masuk aula, Huang Quan berdiri dengan tangan disilangkan, menatap mereka dengan dingin. "Aku tahu itu, ada gelombang ki darah yang aneh. Jadi, kalian berdua." Hati Biluo mencelos, ekspresinya berubah drastis, dan dia berkata, "Huang Quan, dengarkan aku. Tuan muda Jiang ini tidak memiliki niat jahat terhadap kami. Dia menggunakan pedang itu untuk menyegel tungku. Tolong, selamatkan nyawanya." Keganasan tampak di mata Huang Quan. Mengampuni dia. Kebaikan hati seorang wanita. Karena mereka berani memasuki reruntuhan, mereka harus mati. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba menyerang Jiang Fan. Kekuatan puncak Kaisar Iblis itu membuat Jiang Fan merasa tercekik. Itu seperti seorang manusia yang menghadapi keruntuhan gunung. Dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Biluo menggertakkan giginya, sekali lagi melemparkan harimau kecil itu ke samping, menangkis pukulan itu, dan berteriak, "Lari! Aku akan menahannya dulu." Huang Quan dengan marah berkata, "Apakah kamu gila? Kau sebenarnya membantu orang luar.
Jiang Fan sangat terkejut. Biluo sebenarnya bersedia menentang suaminya demi dirinya. Dipenuhi rasa terima kasih, dia menangkap Yu Pei Yuan tanpa sepatah kata pun dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Ketika Yang Mulia Qin dan dua orang lainnya melihat ini, bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan untuk melarikan diri? Mereka bergegas keluar dari aula utama. Jiang Fan tidak mempedulikan hal lain, terus-menerus menggunakan Cloud Shadow, dan dalam beberapa tarikan napas, ia melesat ke gerbang api. Dia menyelinap keluar tanpa berpikir. Dengan itu, dia akhirnya menghela napas lega sepenuhnya. Tidak lama setelahnya, Yang Mulia Qin, Yang Mulia Sitong, dan Wei Chaoran juga berlari keluar dalam keadaan menyedihkan. Di dalam reruntuhan, suara gemuruh kemarahan dapat terdengar. Itu adalah auman harimau jantan yang tidak rela. Agaknya, dia sedang berdebat dengan Biluo saat ini. Jiang Fan tampak khawatir. Biluo tidak akan terluka, kan? Untungnya, mereka adalah suami istri, jadi pertengkaran itu tidak menjadi terlalu serius. Jiang Fan, syukurlah kau selamat. Kaisar Iblis Laut Utara yang berjaga di luar tampak lega. Makhluk ganas yang mengganggu Laut Utaraku barusan melarikan diri ke dalam saat aku lengah. Syukurlah kamu baik-baik saja. Mulut Jiang Fan berkedut. Bagaimana mungkin bahaya di dalam reruntuhan itu sesederhana makhluk ganas yang dihadapi Kaisar Iblis Laut Utara? Itu adalah dua setan harimau di tahap akhir alam jiwa baru lahir. Ditambah seekor harimau kecil pemakan susu. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang menjaga reruntuhan ini. Klan Iblis Laut Utara benar-benar beruntung karena terakhir kali, kedua iblis harimau itu baru bangun tepat saat mereka hendak pergi. Jika tidak, semua orang yang masuk akan binasa di dalam. Kita tidak memperoleh apa-apa kali ini, dan kita hampir kehilangan nyawa. Ekspresi wajah Yang Mulia Sitong segelap air. Jejak api yang dengan susah payah ia tipu agar diberikan kepada seseorang hampir merenggut nyawanya. Sebaliknya, kultivasi Jiang Fan melambung tinggi, belum lagi ia memperoleh 2 benih biru. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan ekspresi bermusuhan, Jiang Fan. Apakah kamu tidak malu mengambil 2 biji sendirian? Serahkan 1. Faktanya, yang lebih dikhawatirkannya adalah artefak penyimpanan spasial milik Jiang Fan. Bagaimana bisa bocah ini menghasilkan pedang roh dengan mutu setinggi itu? Koleksinya pasti sangat banyak. Terlebih lagi, dia masih tidak percaya bahwa Jiang Fan hanya memperoleh setengah buah bayi iblis di reruntuhan. Tatapan mata Jiang Fan berubah dingin, di depan kedua harimau itu, kau penurut seperti cucu. Kamu bahkan tidak berani kentut. Sekarang setelah kau keluar, kau tiba-tiba menjadi mengesankan. Yu Pei Yuan juga marah. Bukankah Yang Mulia Sitong ini terlalu tidak tahu malu? Dia benar-benar secara terbuka menuntut keuntungan Jiang Fan. Dia berkata kepada Yang Mulia Qin, Guru, jika saudara muda Jiang tidak memadamkan kolam api itu, mendapatkan rasa terima kasih dari ibu harimau, dan kemudian menahan harimau jantan. Saya khawatir kita semua akan mati di dalam. Senior, Yang Mulia Sitong tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, tetapi bahkan mengancam saudara muda Jiang seperti ini. Tentunya Anda tidak bisa berdiam diri saja, kan? Yang Mulia Qin awalnya tidak ingin ikut campur dalam konflik di antara mereka. Namun kalau dipikir-pikir, meski Jiang Fan acuh tak acuh terhadap kehidupan dirinya dan Wei Chaoran, dia telah berlaku sempurna terhadap murid perempuannya. Dia menyelamatkannya dan membantunya mendapatkan benih biru yang berharga. Jika dia hanya berdiri diam dan tidak berbuat apa-apa, hasilnya tentu tidak akan baik. Sitong, bukankah muridmu juga akan berpartisipasi dalam jalan kuno menuju surga? Kembali dan buat beberapa persiapan untuk mereka. Jalan kuno itu penuh bahaya di mana-mana. Mendengar niat untuk mengusirnya, Yang Mulia Sitong menatap Jiang Fan dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata kepada Yang Mulia Qin. Terima kasih untuk senior, perlindungan Qin kali ini. Junior ini pasti akan berkunjung untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya di lain hari. Kalau begitu, junior ini akan pergi dulu. Setelah berbicara, dia bergegas keluar dari lautan luas, berubah menjadi bayangan dan pergi.
Baru pada saat itulah Yang Mulia Qin mengeluarkan pil obat penyembuh dan menelannya, wajahnya penuh dengan kepahitan. Yang Mulia Sitong tidak mendapatkan apapun. Tidak hanya orang tua ini tidak mendapatkan apa-apa, tetapi artefak ilahi paviliun kita, gunting naga banjir emas, jatuh ke tangan ibu harimau itu. Aduh, aku tidak tahu bagaimana aku akan melapor kembali saat aku kembali. Lagi pula, sungguh disayangkan tungku itu. Aku benar-benar mengenali tungku itu. Itu adalah artefak roh kelas atas yang masuk dalam peringkat 100 roh. Sayang sekali kita tidak bisa memasuki reruntuhan ini lagi. Ucapnya dengan penuh rasa sakit. Jiang Fan terkejut. Artefak roh tingkat atas. Tidak heran jika pedang pendengar salju milik North Swan Sword Venerable tidak dapat menekannya sekaligus. Tungku itu benar-benar punya latar belakang yang hebat. Kaisar Iblis Laut Utara tersenyum kecut. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa kata-kata ini ditujukan kepadanya? Sebagai tuan rumah, bagaimana mungkin dia tega melihat teman-temannya dari paviliun lautianya, yang telah menempuh perjalanan jauh, pulang dengan tangan hampa? Dia segera mengeluarkan beberapa sumber daya dan berkata, "Senior Qin, ini adalah beberapa benda yang pernah ditemukan oleh klanku. Ini adalah tanda terima kasih kecil yang diberikan kepada dua muridmu yang terkasih. Saya harap mereka tidak membencinya." Ekspresi Yang Mulia Qin sedikit membaik, dan dia berkata, "Chaoran, Pei Yuan, mengapa kalian belum berterima kasih kepada Kaisar Iblis?" Keduanya dengan senang hati menerima hadiah tersebut dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Kaisar Iblis sungguh bijaksana. Yang Mulia Qin menangkupkan tangannya dan berkata, "Kami telah merepotkan Anda dalam perjalanan ini. Kami pamit dulu." Dia mengeluarkan perahu roh awan emas dan memberi isyarat kepada kedua muridnya untuk naik. Yu Pei Yuan tampak enggan, bibir merahnya sedikit mengerucut saat dia berkata, "Tuan, dapatkah kamu menerima saudara muda Jiang sebagai murid? Ayo kita bawa dia kembali ke paviliun lautianya bersama kita." Bab 880 Hadiah Langit Biru. Hati Jiang Fan menegang. Dia tidak berani bergabung dengan sekte Yang Mulia Qin. Orang ini tidak seadil paviliun Tianji Guru. Dia tidak bisa disebut jahat, tetapi dia jelas bukan orang yang baik hati. Dari keinginannya sebelumnya untuk memantau Jiang Fan, hingga ketidakpeduliannya saat Yu Pei Yuan dalam bahaya, dan kemudian memeras sumber daya dari Kaisar Iblis Laut Utara. Semua tanda menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat licin dan duniawi. Jika dia bergabung dengan sekte tersebut, dia khawatir Yang Mulia Qin akan menginginkan artefak penyimpanan spasialnya, sama seperti Yang Mulia Sitong. Mata Yang Mulia Qin sedikit berbinar. Dia jelas tergoda. Namun kemudian dia teringat gunting naga banjir emas yang hilang dan bertanya-tanya bagaimana sekte akan menghukumnya. Pikirannya menjadi gelisah, dan dia tidak lagi mempunyai keinginan untuk menerima murid lain. Mari kita bicarakan hal itu ketika dia punya kesempatan datang ke negara bagian Taichang. Aku masih harus bergegas kembali ke paviliun lautianya untuk menangani beberapa masalah pelik. Yu Pei Yuan tampak kecewa. Dia menatap Jiang Fan dengan enggan dan berkata, "Saudara muda Jiang, ketika kamu tiba di negara besar Taichang, ingatlah untuk menemui kakak senior. Aku akan menjagamu." Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, "Terima kasih, kakak senior, jaga diri." Yu Pei Yuan melambaikan tangannya, "Kamu juga, aku akan menunggumu di negara bagian Taichang." Saat perahu roh awan emas itu bergerak menjauh, sosok kelompok itu menghilang dari pandangan. Jiang Fan menghela napas sedikit. Untunglah Yang Mulia Qin tidak setuju menerimanya sebagai murid. Jika tidak, ia harus mencari alasan untuk melepaskan diri tanpa menyinggung siapapun. "Tuan muda Jiang, Kaisar ini juga akan memberimu beberapa sumber daya." Kaisar Iblis Laut Utara mengeluarkan beberapa sumber daya budidaya yang bagus. Semuanya bermanfaat untuk tahap pembentukan inti akhir. Mereka bahkan lebih baik dari apa yang dia berikan kepada Wei Chaoran dan Yu Pei Yuan. Paviliun lautianya adalah pendukung Laut Utara kami, jadi ketika dia meminta sejumlah sumber daya, saya hanya bisa menurutinya. Tapi sahabat muda Jiang adalah penyelamat anakku, bagaimana mungkin aku pelit padamu? Ambil semuanya.
Jiang Fan sudah mendapatkan cukup banyak hal dari perjalanan ini. Dia berkata, Kaisar Iblis, Laut Utara Anda telah menderita kerugian besar karena pengaruh makhluk ganas itu. Simpanlah ini untuk anggota klanmu. Namun, Kaisar Iblis Laut Utara memasukkan semua itu ke dalam tangannya tanpa penjelasan, sambil berkata, anakku, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pulang dengan tangan kosong? Jiang Fan menunjukkan rasa terima kasihnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan kereta perunggu 9 naga yang utuh dan sebagian saripati sumber air. Keberuntunganku bagus. Aku tidak menemui bahaya yang tidak dapat diatasi. Kereta ini dikembalikan kepadamu. Melihat kereta perang itu masih utuh dan sumber airnya belum digunakan, Kaisar Iblis Laut Utara sangat gembira. Dia terus-menerus khawatir Jiang Fan mungkin kehilangan kereta perangnya di reruntuhan. Jika itu yang terjadi, artefak ilahi Laut Utara ini akan hilang dalam reruntuhan selamanya. Jiang Fan berpikir sejenak lalu mengeluarkan formula pil untuk pil nirwana jangkrik dingin. Formula pil ini telah dimiliki oleh Kaisar Iblis di Laut Timur, Laut Selatan, dan Laut Barat. Sekalipun ia tidak memberikannya ke Laut Utara, ia yakin bahwa 3 laut lainnya akan segera membaginya dengan Laut Utara. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kaisar Iblis Laut Utara, tahukah kau mengapa para Kaisar Iblis dari Laut Timur, Selatan, dan Barat menjadi saudara angkatku? Kaisar Iblis Laut Utara terkekeh dan tidak menyembunyikannya, berkata, sebenarnya, aku juga sudah memikirkannya. Tapi aku tidak dapat menemukan alasannya. Aku tidak yakin tentang Kaisar Iblis Laut Barat, tapi Permaisuri Iblis Yizu dan Permaisuri Iblis Mimpi Tua, mereka pasti tidak akan begitu saja berteman dengan seorang adik angkat. Identitas mereka sensitif dan sangat konservatif. Sulit bagi pria lain untuk mendekati mereka. Sesuatu seperti mengakui adik angkat mereka sepertinya bukan sesuatu yang akan mereka lakukan. Jiang Fan tersenyum. Dia meletakkan pil nirwana jangkrik dingin formula pil ke telapak tangannya, alasannya ada di sini. Kaisar Iblis Laut Utara melihatnya dengan heran. Tak lama kemudian, pupil matanya mengecil tajam. Formula pil untuk pil nirwana jangkrik dingin. Jiang Fan berkata, aku akan memberikannya kepada Laut Utaramu. Dengan begitu, keempat lautan bisa terbebas dari Gunung Sanxing. Pikiran Kaisar Iblis Laut Utara sangat terguncang. Ini menjelaskan semuanya. Tidak mengherankan jika ketiga Kaisar Setan Laut menjadi saudara angkat dengan Jiang Fan. Formula pil ini dapat dikatakan dapat mengubah nasib klan Setan Laut. Menjadi saudara angkat adalah ungkapan rasa terima kasih tertinggi mereka kepada Jiang Fan. Dia gemetar karena kegirangan dan berkata, teman muda Jiang. Bukan, itu saudara Jiang. Hari ini, kau juga adik angkat Kaisar Iblis Laut Utaraku. Selain itu, dengan ini aku menganugerahkan kepadamu gelar Raja Laut Utara dengan nama keluarga yang berbeda. Mulai sekarang, dimanapun Anda berada, Anda dapat menyatakan diri sebagai Raja Laut Utara. Jiang Fan menggosok hidungnya. Raja Laut lainnya kini berada dalam kepemilikannya. Namun dia tentu saja menyambut baik kehadiran Kaisar Iblis lain sebagai kakak laki-lakinya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, adik Jiang Fan ini, menyapa. Bolehkah saya tahu apa gelar Tao kakak laki-lakinya? Dia merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ngomong-ngomong, semua orang memanggilnya Kaisar Setan Laut Utara, tetapi tidak secara langsung menggunakan gelar Taoisnya, bukan? Mungkinkah itu gelar Taois lain yang tidak dapat diungkapkan? Kaisar Iblis Laut Utara tiba-tiba tampak malu, batuk-batuk. Karena kalian adalah saudara angkat Kaisar Iblis Laut Barat, kalian pasti pernah mendengar gelar Taoisnya. Kalau begitu, aku bukan satu-satunya yang merasa malu. Gelar Tao kakak laki-laki. Kaisar Iblis air mata banyak. Peftah. Jiang Fan hampir tertawa terbahak-bahak. Air mata Kaisar Iblis Laut Utara ini memang agak berlebihan. Saat putranya dalam bahaya, dia menangis lebih keras daripada permaisuri. Menyebutnya Kaisar Setan banyak air mata sangatlah tepat. Namun saat dia tertawa, dia tidak bisa tertawa lagi. Dia sudah berada di lapisan ke-9 pembentukan inti, tidak jauh lagi dari menerobos ke alam jiwa baru lahir.
Pada saat itu, apakah gelar Taoisnya juga akan menjadi sesuatu yang tidak pantas seperti ini? Memikirkan hal ini, dia menjadi serius dan berkata, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Kakak Bei saja. Seharusnya dia tidak terlalu banyak menggoda orang lain sekarang. Ia berharap saat ia memiliki gelar Tao yang buruk, saudara-saudaranya pun akan sedikit mengurangi godaannya. Kaisar Iblis Laut Utara menggenggam erat lengannya, wajahnya penuh kelegaan, dan berkata, Saudara Jiang. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa Jiang Fan masih memegang kereta perunggu 9 naga, dan menggertakkan giginya, berkata, Formula pil itu sangat berharga, aku tidak bisa mengambilnya begitu saja darimu. Simpan kereta perunggu 9 naga itu dan teruslah menggunakannya. Jika Anda merasa tidak lagi membutuhkannya, kembalikan saja kepada kami. Jiang Fan sangat gembira. Benda ini adalah artefak ilahi yang menyelamatkan nyawa, ditambah dengan kekuatan tempur jiwa naga alam Kaisar Iblis. Itulah yang paling ia butuhkan. Terima kasih, Kakak Bei. Kaisar Iblis Laut Utara mengangguk sedikit. Akhirnya, dia menatap gerbang api di belakangnya dengan penuh penyesalan. Sayangnya, tempat ini tidak bisa dimasuki lagi. Gunting naga banjir emas paviliun lautianya dan transformasi jiwa Tungku Guru akan terkubur di dalamnya selamanya. Baiklah, mari kita kembali ke Laut Utara dulu. Jiang Fan mengangguk sedikit. Dia masih ingin bertemu Pangeran Laut Utara. Kali ini dia mendapatkan banyak hal, berkat peta yang diberikannya. Dia perlu mengucapkan terima kasih padanya dengan benar. Dan saat dia melakukannya, mintalah padanya potongan bambu yang rusak itu. Dia memanggil arus air, menyapu Jiang Fan. Dalam perjalanan, Kaisar Iblis memimpin jalan, sementara dia diam-diam menghitung keuntungannya dari perjalanan ini. Hal pertama yang dikeluarkannya adalah 2 biji biru. Dia selalu merasa bahwa Biluo memberinya 2 dan secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak memberikannya kepada orang lain memiliki makna yang lebih dalam. Dia memegang kedua benih itu di depan matanya dan membandingkannya dengan cermat. Sebagai akibat, dia memang menemukan salah satunya tidak biasa. Karena salah satu di antaranya memancarkan fluktuasi spasial yang samar dan hampir tak terlihat. Artefak penyimpanan spasial. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Dia menyapu kesadarannya atas hal itu. Dia benar-benar menemukan sebuah ruang. Meskipun sangat kecil, hanya seukuran anak babi kecil. Tapi isinya 2 item. Yang pertama adalah gunting emas seukuran telapak tangan. Gunting naga banjir emas. Jiang Fan hampir berteriak karena terkejut dan gembira. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?